Jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, pernah ada seseorang yang luar biasa prestasi kejahatannya. Ia telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang benar. Namun demikian, tiba-tiba tergerak dalam hatinya untuk bertaubat, hanya saja ia bimbang apakah masih ada peluang baginya, untuk kembali ke jalan kebaikan. Orang-orang di sekitarnya menyarankan agar menemui seorang rahib, untuk menanyakan hal itu. Ketika tiba di tempat kediaman sang rahib, ia menceritakan kegundahan hatinya dan keinginannya untuk bertaubat. Sang rahib bertanya, "Apakah kesalahanmu itu?" Ia berkata, "Saya telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang benar." "Astaga, kamu telah membunuh 99 orang. Tidak ada jalan bagimu. Tempat yang tepat bagimu adalah neraka," seru sang rahib seakan tak percaya. Lelaki itu sangat kecewa sekaligus marah. Ia sadar bahwa kesalahannya memang begitu besarnya. Tetapi cara sang rahib menyikapi dan memvonis itu sangat melukai perasaannya. Walau hatinya mulai melembut dengan keinginannya untuk taubat, tetapi jiwa jahatnya belum benar-benar menghilang. Tanpa banyak bicara, ia mengambil pisaunya dan membunuh sang rahib. Genap sudah 100 nyawa tidak bersalah yang melayang di tangannya. Tetapi panggilan ilahiyah untuk bertaubat terus mengganggu perasaannya, hanya saja ia tidak tahu harus bagaimana. Suatu ketika, ada orang yang menyarankan untuk menemui seseorang yang alim di suatu tempat, dan ia segera menuju ke sana. Ketika tiba di tempat tinggal sang alim, ia menceritakan jalan hidupnya, termasuk ketika ia menggenapkan pembunuhannya yang ke-100 pada diri sang rahib, dan tentu saja keinginannya untuk bertaubat. Sang alim yang bijak itu berkata, "Tentu saja bisa, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi keinginanmu untuk bertaubat. Tetapi tinggalkanlah tempat tinggalmu itu, karena di sana memang kota maksiat. Pergilah ke sebuah kota di ujung timur, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah engkau bersama mereka, dan jangan pernah kembali ke kotamu itu. Insya Allah engkau akan memperoleh ampunan Allah, dan dimudahkan jalan kepada kebaikan." Lelaki itu segera berangkat ke kota yang dimaksudkan sang alim, tetapi di tengah perjalanan kematian menjemputnya. Datanglah 2 malaikat untuk menjemput jiwa lelaki itu. Satu malaikat rahmat dan satunya adalah malaikat azab. 2 malaikat itu bertengkar dan masing-masing merasa berhak untuk membawa jiwa lelaki itu. Sang malaikat rahmat berkata, ia telah berjalan kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Malaikat azab membalas, ia tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, justru kejahatannya yang bertumpuk-tumpuk. Mereka berdua terus beradu pendapat, sampai akhirnya Allah mengutus malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia, untuk menjadi hakim bagi keduanya. Setelah masing-masing mengajukan pendapatnya, malaikat penengah itu berkata, ukurlah jarak 2 kota itu dari tempat kematiannya ini, mana yang lebih dekat, maka ia termasuk dalam golongannya. Mereka pun setuju dan segera mengukur jaraknya. Dan alhasil, ternyata kota kebaikan yang dituju, lebih dekat sejengkal daripada kota maksiat yang ditinggalkannya. Maka jiwanya pun dibawa oleh malaikat rahmat, dan ia pun akhirnya memperoleh ampunan Allah. Saudaraku sekalian, meski kisah ini sering dinukilkan pada setiap ceramah, khutbah, dan bentuk tauziah lainnya, namun di dalamnya tetap terdapat hikmah yang sangat agung, bagi mereka yang berkenan merenungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat, jangan pernah sekali-kali putus dari rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Semoga kisah ini dapat memberi hikmah yang bermanfaat kepada kita, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin.